klien juga akan diminta untuk mengupload data diri. Dokumen yang diupload itu pertama ada identitas. Identitas itu bisa KTP, bisa paspor, lalu bisa juga SIM. Yang selanjutnya adalah dokumen yang diperlukan adalah address approval. Nanti baru akan memilih platform apa yang mau digunakan. Misalnya mau pakai MT4 atau MT5 gitu. Nah, nanti kalau sudah pilih, baru nanti akan ada catatan minta untuk resort, kita berikan kode. Nah, jadi setelah dia bilang sudah daftar, konfirmasi ke tim profit sharing, maka tim profit sharing akan mencek apakah database dari customer tersebut atau klien tersebut sudah berada di dalam kabinet dari tim kami. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih Pak, tentang menghadapi kendala teknis pada broker lain. Nah, studi kasus ini Pak dari Ibu Tuti ya Pak. Mengapa Ibu Tuti mengalami kesulitan saat menggunakan fitur di broker lain Pak? Ya, memang setiap broker memiliki fitur yang berbeda, spesifikasi yang berbeda, dan juga ketentuan yang berbeda. Kita mendapatkan cerita dari salah satu member kami atas nama Ibu Tuti. Dia mencoba lakukan transaksi di broker lain. Tetapi karena fiturnya berbeda, dia mengalami kesulitan. Memang Andrew bisa jawab ini adalah statement atau pendapat yang subjektif. Tergantung dari customer dia lebih nyaman yang mana, tergantung dari customer dia lebih cocok yang mana. Tetapi dari cerita ini kita memang pernah mendapatkan laporan bahwa ketika dia mencoba di broker lain, fiturnya berbeda. Dan ini tentunya sangat menyulitkan bagi Ibu Tuti. Apalagi teman-teman pasti tahu lah kalau ibu-ibu trading, skillnya, teknologinya tidak secanggih dengan kita lah gitu ya. Namanya juga ibu-ibu ya, kita maklum. Jadi apabila dia mendapati fitur yang tidak familiar, ya dia akan merasa kesulitan. Nah, biasanya Pak, fiturnya itu perbedaannya bagaimana sih Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Perbedaan dari yang Ibu Tuti alami ini Pak? Kalau dari MetaTrader, kurang lebih semuanya sama. Tetapi walaupun sama-sama menggunakan MetaTrader, bisa saja spesifikasinya berbeda. Kalau misalnya digunakan di luar MetaTrader, sudah pasti semuanya berbeda. Nah, sayangnya waktu itu kami tidak mendapatkan penjelasan lebih jelas atau mendapatkan penjelasan lebih detail. Fitur apa yang dia tidak dapatkan di broker lain. Kita nggak mengorek detail tentang hal itu waktu itu, tapi memang kita mendapatkan cerita bahwa dia lebih nyaman menggunakan broker atau menggunakan partner dalam bertransaksi lewat profit sharing sesuai dengan rekomendasi profit sharing. Fitur apa? Ya, sama sekali kita nggak tahu. Misalnya contoh, dia menggunakan web trader. Nah, itu kan setiap website berbeda. Nah, jadi itulah yang bisa menyebabkan customer seperti Ibu Tuti kesulitan. Walaupun mungkin maksudnya baik dari broker tersebut memberikan platform-platform lain. Tapi kalau fiturnya berbeda dan klien tidak familiar, maka klien akan kesulitan. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya nih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kelima nih Pak. Ini sangat menarik sekali, yaitu tentang perbedaan nama pada broker berbeda. Nah, pertanyaannya, mengapa perbedaan penulisan nama dapat menjadi masalah dalam trading forex Pak? Ya, begini. Kemarin Ibu Tuti menjadi customer kita dengan menggunakan software indikator custom ProWay. Dan Ibu Tuti memilih untuk menggunakan yang VIP. Artinya, Ibu Tuti bebas menggunakan indikator custom ProWay ini di semua broker ya, dan unlimited account. Masalahnya adalah nama dari setiap broker berbeda. Setiap software kita memiliki lisensi. Lisensi untuk yang VIP kita berpatokan kepada nama klien. Kadang-kadang huruf besar kecil saja berbeda, maka software tersebut bisa tidak bekerja. Apalagi, pernah beberapa kali kita temukan, di broker A namanya menggunakan gelar, lalu di broker B namanya tidak menggunakan gelar. Atau di broker A, nama depannya itu di depan, sementara di broker B, nama depannya malah di belakang, alias terbalik. Nah, itulah yang menyebabkan software tersebut tidak bekerja dan
disebabkan karena penulisan nama yang berbeda-beda di setiap broker. Lantas, bagaimana cara mengatasi perbedaan penulisan nama di berbagai broker tersebut, Pak? Ya, jadi caranya gampang. Dari klien atau customer silakan hubungi kita untuk merevisi namanya. Jika kita cek memang namanya sama dan itu hanya perbedaan-perbedaan kecil seperti huruf besar kecil, seperti gelar, kita akan kirimkan software yang baru sesuai dengan nama yang ditulis di broker yang baru. Jadi kita kirimkan software baru saja, tanpa biaya tambahan, tanpa bayar lagi. Oke Pak, terus bagaimana proses revisi nama dilakukan dan melibatkan tim Propis Training, Pak? Jadi ketika ada perbedaan nama, kita harus memvalidasi. Cara validasinya gimana? Ya kita tinggal minta akun yang namanya berbeda itu tadi. Kita mau memastikan bahwa nama yang ditulis itu sesuai dengan yang akan kita custom untuk selanjutnya. Misalnya seperti huruf besar kecil, penulisan gelar. Patokannya apa? Bukan KTP. Patokannya adalah nama di account yang akan mau digunakan. Jadi kita lihat huruf besar kecilnya, penulisan gelarnya, depan belakangnya kita lihat semua. Ketika kita sudah lihat dan itu memang terjadi karena perbedaan broker, kita akan kirimkan file yang baru untuk bisa digunakan di broker yang baru. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7 nih Pak, mengenai tips dan trik mengatasi kendala teknis dalam trading. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kendala teknis umum yang mungkin ditemui saat trading forex, Pak? Umumnya yang terjadi saat kendala teknis itu adalah maintenance dari server. Dan itu memang umum sekali. Rata-rata Andrew pakai broker memang ada saja maintenance seperti itu. Dan itu memang kita nggak bisa hindari ya. Atau delay, ya delay dari ketika kita mengambil posisi delay. Atau itu bisa juga disebabkan bukan dari broker, tapi memang dari internet kita yang lemot bisa terjadi. Jadi ini adalah masalah-masalah teknis yang umum. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya adalah kita harus periksa dari sisi infrastruktur kita. Apakah internet kita sudah berjalan lancar? Apakah gadget kita sudah berjalan lancar? Komputer kita tidak ada masalah? Nah, ketika kita memastikan semua itu tidak ada masalah, barulah kita periksa pihak eksternal. Pihak eksternal itu seperti internet provider dan lain-lain. Tapi sekali lagi, saran Endo adalah ketika MetaTrader minta untuk update, Endo sarankan lebih baik diupdate saja. Karena itu adalah ya ibarat aplikasi ya di handphone kita. Ada kalanya mereka itu melakukan update berkala. Dan ya kita harus terima. Kalau kita nggak terima, otomatis versi software kita akan lebih terlambat. Lalu apa tips untuk meminimalkan risiko kesalahan teknis dalam proses pendaftaran dan penggunaan platform trading, Pak? Hampir sama dengan yang tadi. Cara meminimalkannya tentu adalah kita memastikan infrastruktur kita seperti komputer, handphone. Kita mulai dari hardware dulu ya. Komputer, handphone, tablet, PC, laptop, dan lain-lain. Pastikan berjalan dengan sempurna atau normal. Yang kedua, barulah kita cek apakah koneksi kita berjalan dengan lancar. Biasa nanti di bagian bawah dari MetaTrader itu ada kecepatan koneksi. Nah, kalau misalnya itu sudah berjalan dengan lancar, ya sudah. Itu berarti sudah bagus dari sisi kita. Tapi belum tentu bagus untuk semua. Karena kan kita melakukan koneksi bukan hanya dari kita, tapi tergantung juga dari server. Tergantung juga dari MetaTrader, tergantung juga dari broker. Nah, jadi tips yang paling benar adalah kita perbaiki dari sisi kita dulu. Baru kita cek dari sisi yang lain. Nah, Pak, tadi ada yang kelewat nih, Pak. Tadi kan Ibu Tuti itu membeli ProWay VIP nih, Pak. Ya. Bisa jelasin nggak sih, Pak, ProWay itu apa, Pak? Oke, ProWay itu adalah indikator custom yang memang digunakan untuk MetaTrader 5. Jadi, ProWay itu adalah indikator custom yang bisa membaca atau mendeteksi tren. Selain itu, indikator custom ini juga bisa menampilkan 3, ada support, resistance, dan juga pivot dalam bentuk garis yang melengkung. Bukan garis horizontal, tapi melengkung. Jadi ini sangat-sangat cocok buat pemula yang kesulitan untuk menghitung atau menganalisa tren. Jadi dengan adanya Pro ini, pemula sangat-sangat terbantu. Itu dia. Nah, terus Pak, perbedaannya itu yang biasa dan VIP itu apa, Pak? Oh ya, kalau yang biasa itu hanya bisa digunakan di satu account.
Kalau yang VIP bisa digunakan di banyak account. Nah, terus nih Pak, ngomong-ngomong nih Pak, ada promo nggak nih Pak? Ya, tentunya setiap software kita ada promo-promo ya pada saat waktu-waktu tertentu dan juga promo-promo terbatas. Dan itu sifatnya sangat dinamis. Jadi lebih baik teman-teman untuk memastikan ya cek saja ke tim kita mau pakai software seperti apa dan harganya berapa, kita akan kirimkan penawarannya. Dan itu adalah penawaran terbatas. Bukan berarti hari ini dia mendapatkan harga yang murah, besok mendapatkan harga yang sama. Enggak, bisa beda. Tergantung supply dan demand dari software tersebut. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita sudah di penghujung pertanyaan nih Pak ya Pak. Ya. Yaitu apa kesimpulan utama dari percakapan ini Pak? Kesimpulannya adalah kita merupakan partner resmi dan juga partner eksklusif dari broker yang legal dan resmi di Australia. Artinya kita diberikan hak atau diberikan fitur khusus seperti free swap yang bisa dimanfaatkan oleh member-member kami yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Kalaupun ada orang lain ataupun kalaupun ada broker lain yang memberikan free swap, pasti ada beban biaya di belakangnya, entah itu spreadnya digedein atau fee-nya digedein, tapi di kita enggak. Nah, jadi itu. Lantas apa saran untuk trader pemula berdasarkan pengalaman dari Ibu Tuti dalam proses pendaftaran dan penggunaan platform trading Pak? Jadi ketika teman-teman ingin mendaftar ke dalam satu broker, pastikan dulu pertama teman-teman datanya lengkap. Karena kalau datanya nggak lengkap, broker apapun yang legit ya, yang bagus, mereka akan tolak. Tapi memang ada broker-broker yang asal-asalan, data yang nggak lengkap diterima juga, karena pengen margin kan, pengen deposit kan. Tapi kalau broker yang legal, broker yang terregulasi, mereka akan meminta data. Satu, identitas, bisa KTP, bisa SIM, bisa paspor. Kedua, address profile, yaitu dokumen resmi yang alamatnya sama dengan identitas. Misalnya rekening air, tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan handphone. Yang penting alamatnya sama. Nah, itu adalah data-data yang harus disiapkan. Dan juga teman-teman jangan lupa pastikan ya ketika mendaftar ke satu broker, teman-teman sudah paham dengan resiko transaksi. Jadi jangan sampai teman-teman daftar tapi maunya profit aja, itu juga nggak fair. Nah, lalu Pak, untuk para trader nih Pak, bagaimana cara konsultasi ke Profit Training Pak? Gampang, silakan Telegram atau WhatsApp di 0815 99 10 880. Kita juga melayani apabila teman-teman ingin telepon secara langsung ya. Tapi WhatsApp dulu ya, WhatsApp dulu melalui admin. Nanti admin akan filter kebutuhannya apa segala macam. Apabila teman-teman mau Zoom juga bisa. Nah, jadi banyak sekali media-media yang bisa dilakukan untuk komunikasi antara klien dengan tim profesional. Jangan lupa teman-teman, karena ini video yang mengedukasi ya, jangan lupa juga teman-teman pelajari video ini dengan sampai paham. Kalau ada yang teman-teman kurang paham, silakan nonton video ini berulang-ulang. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang masih kurang paham juga, silakan ya tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini supaya Endo bisa membaca komentar kalian, dan Endo selalu senang membaca komentar-komentar kalian yang masuk, dan kita selalu replay pertanyaan kalian. Jadi jangan lupa, ini video edukasi yang bermanfaat. Supaya orang lain bisa mendapatkan manfaatnya, silakan like, komen, subscribe, dan share. Supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti apa yang kalian tonton. Itu saja. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Tips trading lainnya, salam profits.